pagi. Perkenalkan, saya perawat Senyiwan yang bertugas pada hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya, Bu? Rani. Ibu Rani ya, Bu ya. Usianya, Bu? 30 tahun. 30 tahun. Tanggal lahir 1 Agustus 1990. Kalau boleh tahu keluhan hari ini apa ya, Bu? Saya nggak ada keluhan sih, Bu. Cuma pengen periksa kesehatan aja. Udah 6 bulan yang lalu periksa. Oh, udah. Jadi Ibu pengen tahu kondisi kesehatan Ibu. Baiklah, Bu. Kita mulai saja ya, Bu ya. Mungkin sekitar 15-20 menit saya akan memeriksa kesehatan Ibu, dan juga nanti ada beberapa prosedur untuk memeriksa dari bagian kepala hingga bagian kaki Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Baik, kita mulai dengan ngecek tensi dulu ya, Bu ya. Boleh tangannya sebelah sini, Bu? Ibu ada jamnya? Boleh dilepas, Bu? Boleh. Gimana, Bu? Apa Ibu nyaman dengan ini? Nyaman ya. Tidak terlalu ketat ya, Bu ya? Sebelumnya sekalian ya, Bu ya, saya sekalian mengukur suhu Ibu. Ini saya letakkan di bagian ketiak. Nanti Ibu bisa kepit ya, Bu ya. Oke. Saya mulai ya, Bu. Hasil tensi Ibu normal ya, Bu, 120/80. Sekalian saya cek nadinya dulu ya, Bu ya. Baik, untuk nadi Ibu termasuk normal ya, Bu, 85 kali per menit. Dan untuk pernapasan Ibu tadi 20 kali per menit. Itu termasuk dalam rentang normal ya, Bu ya. Saya cek suhunya dulu ya, Bu ya. Nah, untuk suhu Ibu juga termasuk normal, dia 6,5 ya. Baik, Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya kita langsung lakukan di bed saja ya, Bu ya. Oke, Bu. Baiklah, Bu, kita mulai pemeriksaan dari bagian kepala ya, Bu. Saya minta izin untuk memegang bagian-bagian tubuh Ibu. Nanti jika sesuatu Ibu merasa tidak nyaman, Ibu bisa sampaikan kepada saya. Jadi pertama kita inspeksi bagian kepala, lalu kita lihat bagian rambut, kita lihat distribusi rambutnya, lihat bagian-bagian apakah terlihat lebam ataupun lesi. Setelah kita melakukan inspeksi, kita raba bagian kepala atau yang disebut dengan palpasi. Nah, Ibu, maaf ya saya pegang kepalanya. Jika ada nyeri, katakan pada saya, Bu ya. Ada rasa nyeri, Bu? Nah, setelah bagian kepala kita periksa, kita balik menuju ke bagian wajah. Kita lihat kesimetrisan dari wajah, kita lihat kesimetrisan dari alis, mata, hidung, dan bibir. Lalu kita meraba area-area sinus. Sakit, Bu? Tidak. Sakit, Bu? Setelah itu kita turun ke mata, kita lihat bagian konjungtiva di atas, Bu. Oke.
Setelah itu kita lihat bagian skleranya, apakah kuning atau tidak. Nah, ternyata ibu juga tidak anemis dan skleranya tetap masih normal ya Bu ya. Nah, setelah itu kita cek pupil pasien dengan memberikan cahaya. Ibu lihat cahayanya. Nah, pupil ibu terlihat normal ya Bu. Alasannya itu karena jika terkena cahaya pupil ibu mengecil dan tidak kena cahaya pupil ibu membesar. Nah, selanjutnya ibu tegak, pandang pena ini secara lurus ya Bu ya. Nanti ibu jangan mengikuti gerakan pena. Nanti jika ibu masih terlihat, ibu beritahu saya Bu ya. Terlihat Bu? Terlihat? 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 Masih. Terlihat? Masih. 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 Nah, itu juga kita lakukan pada mata yang sebelah ke arah sebelah sebaliknya. Pada bagian ini kita melihat dari kita masuk pada bagian hidung. Kita lihat kesimetrisan dari hidungnya. Kita lihat pasien bernapas menggunakan cuping hidung atau tidak. Lalu kita lihat kebersihannya dan kita lihat apakah ada sianosis apa tidak. Selanjutnya kita masuk pada bagian mulut. Kita lihat bibir pasien kering atau tidak atau kemerahan. Lalu kita lihat apakah ada sariawan atau tidak. Permisi ya Bu. Lalu kita lihat kondisi gigi lengkap atau tidak. Kita lihat juga kondisi lidah. Ibu tolong dijulurkan. Apakah ibu pernah menggunakan dental Bu? Apakah ibu juga menggunakan gigi palsu atau tidak? Tidak. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian telinga. Maaf ya Bu, saya menutup telinganya. Kita lihat telinganya simetris apa tidak. Lalu kita lihat pegang daun telinga ibu terasa. Nah, setelah kita melakukan pengecekan pada telinga, kita lihat kebersihan dari telinga. Maaf ya Bu, saya lihat. Nah, begitu juga di sebelah kanan maupun kiri. Lalu kita turun pada bagian leher. Kita palpasi bagian, kita lihat terlebih dahulu leher pasien, maaf ya Bu. Kita lihat kesimetrisan dari leher pasien. Setelah itu kita lakukan palpasi. Kita palpasi untuk mengetahui adakah pembengkakan tiroid atau tidak. Lalu kita raba apakah terasa denyut dari arteri karotisnya atau tidak. Nah, setelah itu kita lihat juga warna dari leher pasien. Selanjutnya kita turun pada kita periksa pada bagian dada. Yang pertama kita lihat pergerakan dinding dadanya simetris atau tidak. Lalu kita lihat postur dadanya simetris atau tidak. Selanjutnya kita lakukan palpasi untuk mengetahui pergerakan dinding dada kanan dan kiri sama atau tidak. Ibu silakan tarik nafasnya Bu. Keluarkan perlahan. Normalnya pergerakan dinding dada kanan maupun kiri itu simetris atau sama. Selanjutnya kita pada bagian bawah. Ibu silakan tarik nafasnya Bu. Normalnya bagian kanan maupun kiri itu simetris. Selanjutnya kita mendengarkan, kita lakukan perkusi untuk mendengarkan suara paru. Nah, biasanya pada saat perkusi suara paru akan terdengar sonor normalnya. Nah, selanjutnya kita mendengarkan suara paru menggunakan stetoskop. Permisi ya Bu. Ibu silakan tarik nafasnya Bu. Sekali lagi Bu, tarik nafas. Perlahan. Tarik nafas lagi Bu. Keluarkan perlahan.
saat kita mendengarkan suara paru menggunakan stetoskop itu vesikular. Selanjutnya kita mendengarkan suara paru dari belakang. Baik Bu, bisa saya duduk, saya bantu ya Bu. Nah selanjutnya kita dengarkan suara paru dari belakang. Ibu silakan tarik nafasnya Bu. Keluarkan perlahan. Oke, sekali Bu, sekali lagi Bu, tarik nafas. Keluarkan perlahan. Ya. Sekali lagi Bu, tarik nafas. Oke, keluarkan perlahan. Sekali lagi Bu, tarik nafas. Keluarkan perlahan. Nah, untuk mengetahui vokal fremitus dari pasien, kita bisa meletakkan kedua tangan kita di sini. Nah, Ibu, nanti saya akan menginstruksikan untuk menarik nafas, dan pada saat saya ada hitungan ketiga, Ibu bisa menyebutkan 77 ya, Bu. Oke, kita mulai ya, Bu. Silakan tarik nafasnya. Ya, keluarkan. 77. Ya, bagus sekali, Bu. Sekali lagi, Bu. Tarik nafas. 77. Oke, baik sekali ya Bu. Oke, yang bagian belakang sudah selesai Bu, silakan berbaring. Selanjutnya kita mendengarkan suara jantung. Permisi ya Bu. Hasilnya normal ya Bu. Di S1 dan S2 suara jantungnya terdengar lub-dub dan tidak ada suara tambahan. Selanjutnya kita masuk pada bagian abdomen. Kita memeriksa bagian bisi usul. Nah, kita membagi abdomen menjadi 4 kuadran. Di sini normal basilosus itu 5-35 kali per menit dan dilakukan pengecekan selama 10-15 menit terhadap 4 kuadran yang telah dibagi tersebut. Selanjutnya kita masuk pada bagian ekstremitas. Baik, selanjutnya kita bagian ekstremitas atas. Yang pertama kita lihat bagian tangan pasien, kita lihat apakah ada lebam, kebiruan, atau ada luka. Nah, seterusnya kita lihat bagian kuku pasien, apakah pucat atau tidak. Lalu kita cek CRT dari pasien, apakah pengembalian darah ke kapiler kurang dari 2 detik atau tidak. Dan ternyata CRT dari pasien normal. Normalnya itu jika kurang dari 2 detik. Nah, begitu juga dengan ekstremitas Lalu selanjutnya kita untuk melihat kekuatan otot dari kekuatan otot ekstremitas atas pasien. Ibu silakan naikkan tangannya. Setelah itu kita berikan beban, contohnya bisa tangan kita berikan beban, apakah pasien bisa menahannya atau tidak. Ibu silakan ditahan jika ibu bisa menahannya ya Bu. Nah, pasien bisa menahan tangan atau beban yang telah diberikan, begitu juga dengan tangan sebaliknya. Selanjutnya kita masuk pada ekstremitas bawah. Nah, pada bagian kaki kita lihat bagaimana kondisi kaki pasien. Kita lihat apakah ada luka atau lebam atau nyeri pada lesi pada bagian kaki pasien. Setelah itu kita periksa bagian kuku-kuku kaki pasien apakah pucat atau tidak. Setelahnya kita periksa CRT-nya apakah pengembalian darah ke perifer kembali kurang dari 2 detik atau tidak. Nah, normalnya dia kembali kurang dari 2 detik. Selanjutnya kita berikan beban pada kaki pasien untuk mengetahui kekuatan otot dari kaki pasien. Ibu silakan diangkat kakinya. Nah, nanti saya berikan beban. Jika ibu silakan diangkat kakinya Ibu. Nah, jika saya berikan beban, jika ibu tidak masih sanggup menahannya, silakan ditahan ya Bu. Jika tidak, silakan turunkan saja ya Bu ya. Baik, ternyata kekuatan otot pasien masih normal. Nah,
Baiklah, demikian demonstrasi cara pemeriksaan fisik pada dewasa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya cukupkan. Terima kasih.